ekspor dan impor dalam perdagangan internasional. Ekspor dan impor adalah dua kegiatan atau aktivitas perdagangan internasional yang saling terkait dan berperan penting dalam membentuk dinamika perekonomian dunia. Melalui kegiatan ini, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak bisa diproduksi sendiri, sekaligus memasarkan produk unggulannya ke pasar global. Tidak berlebihan jika ekspor dan impor disebut urat nadi perdagangan global, karena melalui aktivitas ini tercipta interaksi ekonomi lintas dan pertukaran daya hingga kerjasama politik antar negara. Dalam konteks modern, globalisasi, revolusi digital, serta kemajuan teknologi transportasi dan logistik, ekspor impor semakin vital. Kita lanjut ke pengertian ekspor dan impor. Ekspor sendiri adalah kegiatan menjual barang atau jasa dalam negeri ke luar negeri dengan tujuan memperoleh devisa. Barang yang diekspor biasanya memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, misalnya hasil bumi, mineral, manufaktur, maupun produk kreatif. Contohnya, Indonesia mengekspor minyak mentah atau CPO, karet, kopi, hingga produk elektronik ke berbagai negara. Impor itu sendiri, impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Impor dilakukan apabila produk tersebut tidak tersedia di dalam negeri atau biaya produksinya lebih mahal jika diproduksi sendiri. Contohnya, Indonesia mengimpor gandum, mesin industri, bahan bakar, minyak, dan obat-obatan. Kita lihat yang selanjutnya, peran ekspor dan impor dalam perekonomian. Yang pertama itu meningkatkan devisa negara. Di sini setiap transaksi ekspor menghasilkan devisa, yaitu mata uang asing yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Yang kedua itu memperluas lapangan kerja. Di sini perusahaan yang mampu menembus pasar ekspor biasanya membutuhkan tenaga lebih banyak, sehingga mendorong penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga itu menjaga ketersediaan barang. Di sini impor membantu masyarakat mendapatkan produk yang tidak bisa diproduksi dalam negeri seperti gandum dan teknologi yang tinggi. Yang keempat itu meningkatkan hubungan diplomatik. Di sini perdagangan internasional mempererat hubungan antar negara baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Poin yang terakhir itu mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu ekspor yang kuat dapat meningkatkan produktivitas nasional, sedangkan impor yang terkontrol dapat mempercepat industrialisasi. Kita lihat yang berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu kebijakan pemerintah. Di sini regulasi bea masuk, tarif, kuota, hingga insentif ekspor dapat menentukan lancarnya perdagangan. Yang kedua itu kondisi pasar global. Permintaan dunia yang tinggi terhadap komoditas tertentu seperti nikel atau batu bara akan meningkatkan ekspor negara produsen. Yang ketiga itu nilai tukar mata uang. Fluktuasi kurs berpengaruh besar terhadap harga barang ekspor dan impor. Yang keempat, kualitas produk. Standar internasional menuntut produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Yang terakhir itu infrastruktur dan logistik. Di sini transportasi, pelabuhan, dan teknologi digital memegang peran penting dalam efisiensi biaya. Kita lihat yang berikut pasti ada manfaatnya, yaitu bagi pemerintah manfaatnya menambah devisa, memperkuat hubungan bilateral, hingga meningkatkan penerimaan pajak. Manfaat yang berikutnya bagi perusahaan itu memperluas pasar, meningkatkan keuntungan, dan mendapatkan teknologi baru. Manfaat bagi masyarakatnya tersedia produk beragam, harga lebih kompetitif, dan meningkatnya peluang kerja. Kita lihat yang berikutnya itu strategi pengembangan ekspor dan impor. Di sini ada poin yang pertama itu diversifikasi produk, mengembangkan produk manufaktur, teknologi, dan industri kreatif agar tidak bergantung pada komoditas mentah. Yang kedua itu poin yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di sini tenaga kerja harus dibekali keterampilan digital, bahasa asing, dan pemahaman regulasi internasional. Yang ketiga, pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas atau FTA. Di sini Indonesia sudah memiliki banyak FTA, misalnya negara ASEAN, Jepang, dan Australia. Perusahaan harus memanfaatkannya. Yang keempat itu transformasi digital. Di sini menggunakan e-commerce lintas negara untuk memasarkan produk UMKM ke pasar global. Yang terakhir, penguatan infrastruktur, investasi dalam pelabuhan, logistik, dan transportasi
transportasi agar biaya distribusi lebih rendah. Yang berikut studi kasus ekspor dan impor. Di sini ekspor utamanya minyak kelapa sawit, batu bara, karet, kakao, kopi, tekstil, dan produk elektronik. Impor utamanya itu gandum, mesin industri, bahan kimia, minyak mentah, dan obat-obatan. Ada juga mitra dagang terbesar yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Singapura. Indonesia sering menghadapi defisit neraca perdagangan, terutama saat impor lebih tinggi daripada ekspor. Namun pada periode tertentu surplus perdagangan berhasil dicapai, terutama ketika harga komoditas dunia melonjak. Dan yang terakhir itu dampak globalisasi terhadap ekspor dan impor. Di sini globalisasi membuat batas antar negara semakin kabur. Dengan internet, pelaku UMKM di desa sekalipun dapat menjual produknya ke luar negeri. Namun globalisasi juga membawa tantangan berupa kompetisi ketat dan keterbukaan pasar yang bisa merugikan industri lokal jika tidak siap bersaing.